Sebetulnya kan kita merencanakan tadi adanya Gias itu di bulan Oktober. Tetapi karena minimnya waktu dan juga eee, situasi dan kondisinya barangkali ini belum bisa 100% memungkinkan, maka kita merubah itu menjadi Jakarta Auto Week yang akan kami selenggarakan di akhir bulan November tanggal 21 sampai dengan 29. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat satu pameran yang lebih banyak juga mengarah kepada penjualan otomotif, ya. Penjualan otomotif itu jadi semua peserta, para agen pemegang merek kita undang untuk ikut berpameran, dan pameran ini skalanya tentunya tidak sebesar yang ada di Gias yang di ICE karena penunjang-penunjang atau para peserta itu tidak seluruhnya bisa tertampung karena kita mengadakan ini di tengah kota, yaitu di JCC. Nah, maka dari itu kita harapkan pada acara tersebut bisa tercapai angka-angka penjualan atau ini stimulus penjualan tentunya yang bisa meningkatkan angka penjualan kita di tahun 2020 ini. Ya Pak, kita tahu saat masa PSBB penjualan otomotif ini sempat lesu, namun pada Juni hingga bulan Juli ini sempat pulih bahkan meningkat 100% secara bulanan. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait tren penjualan mobil saat ini? Apakah tren kenaikan ini akan terus berlanjut, Pak? Ya, itu harapan kita tentunya semuanya gitu bahwa dalam arti kata APM sudah dapat menyerahkan atau mendeliver mobilnya kepada para dealer, dealer juga sudah membuka gerai-gerainya sehingga bisa melakukan penjualan-penjualan dan COVID-19 tetap harus dijalankan dan dilaksanakan. Nah, dengan adanya ini kita bisa lihat bahwa tren angka penjualan baik dari para APM kepada dealer maupun dealer kepada konsumen sudah cukup baik meningkat di angka kurang lebih 35 sampai 38 ribu bulan lalu, bulan Juli. Nah, harapan kita tentunya ini akan bisa terus naik sampai dengan ke akhir tahun. Karena memang harapan kami dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ke depan, itu kita bisa mencapai angka penjualan kurang lebih 250 ribu lagi, sehingga total penjualan 2020 ini bisa mencapai angka 600 ribu. Itu harapan kami. Ya baik, mungkin kita kembali ke penyelenggaraan event, Pak. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ketika akhirnya Gaikindo ini memutuskan untuk mengubah event dari yang biasanya Gias secara tahunan kita tahu menjadi Jakarta Auto Week? Ya, jadi begini, kalau Gias itu kan memang kita terdaftar sebagai anggota OIKA. Nah, dengan terdaftar sebagai anggota OIKA, maka pameran mobil itu harus ada yang namanya automotive conference, ya kan? Kedua, biasanya kita juga mengizinkan para APM itu mendatangkan mobil-mobil konsep yang bisa diperlihatkan di situ supaya masyarakat tahu, oh merek ini akan nanti mobil konsepnya berbentuk kayak begini dan lain sebagainya. Peluncuran mobil baru juga biasanya dilakukan di ajang Gias tersebut. Nah, karena sempitnya waktu untuk sampai dengan bulan Oktober dari sekarang ini tinggal September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi. Maka dari itu kita mengatakan atau kita melaporkan juga kepada OIKA, kita merubah konsep tahun ini. Jadi Giasnya itu kita batalkan, tetapi kita membuat satu acara yaitu yang diberi nama Jakarta Auto Week, Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, ini lebih kepada mengkonsentrasikan kepada penjualan, ya kan, kepada penjualan di mana kami memberikan kesempatan kepada para APM juga untuk memamerkan mobil-mobilnya. Begitu juga kalau mereka mau memamerkan mobil, meluncurkan mobil baru, ya silahkan saja.